Anak sekalian, penjumlahan vektor. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah besaran fisika yang dibagi menjadi dua, yaitu besaran yang berdasarkan satuannya. Ada satuan yang sudah ditentukan, ada juga yang diturunkan. Besaran apa, anak-anak? Iya, ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Ya. Nah, sekarang ini ada juga jenis besaran dalam fisika, yaitu besaran vektor. Nah, nanti setelah kita tahu apa itu besaran vektor, kita akan mengoperasikan besaran vektor ini. Kita akan menjumlahkan, mengurangi, mengurangkan, kemudian mengalihkan untuk besaran-besaran vektor. Baik. Kompetensi dasar yang diharapkan pada pembahasan bab ini, yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Jadi kita akan membahas vektor sebidang, yaitu pada sumbu X dan Y. Nah, nanti akan ada kelanjutannya, ada vektor dalam ruang, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kedua yang diharapkan adalah kalian bisa merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor. Nah, resultan vektor ini artinya jumlah vektor. Kalau diinggriskan result, ya. Resultan vektor sebidang beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Nah, nanti ini pertemuan berikutnya kita akan membahas kelanjutan supaya kalian bisa merancang percobaan. Baik, kita definisikan dulu apa itu vektor. Baik, coba diperhatikan anak-anak, di sini ada kalimat fisika ini, ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Panjang meja belajar Mira adalah 80 cm. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Ada besaran fisika dalam kalimat ini. Besaran apa, anak-anak? Iya, ada panjang. Ini besaran pokok, ya. Ada panjang. Kemudian 80 cm ini adalah nilai dari besaran panjang ini. Panjang meja belajar Mira adalah 80 cm. Jadi panjang ini adalah besaran, kemudian 80 cm ini nilai atau besar dari besaran ini. Kalimat kedua, Andi mengalami perpindahan 10 meter ke utara. Nah, ini besaran fisikanya yang mana, anak-anak sekalian? Iya, besaran fisikanya sini perpindahan. Kemudian nilainya 10 meter. Nah, di sini ada tambahan ke utara. Utara ini menunjukkan apa? Arahnya. Ya, jadi kalimat kedua ada besaran, ada nilai besaran, ada arah dari besaran. Nah, nanti coba bedakan dengan kalimat pertama. Kalimat pertama ini ada besaran, ada nilai. Kalimat kedua ada besaran, ada nilai, ada arah. Coba lihat kalimat ketiga, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Besaran fisikanya bagaimana? Yang mana ini? Iya, suhu. Suhu, besaran fisika. Kemudian nilainya 100 derajat Celcius. Yang keempat, percepatan gravitasi di sekitar permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat ke bawah. Nah, di sini ada besaran fisika percepatan, ada nilai 10 meter per sekon kuadrat, ada arah ke bawah. Kalimat terakhir nih yang kelima, Pak Budi memberikan gaya dorong 20 Newton ke kanan.
Jadi ada besaran fisika gaya, ada nilainya 20 Newton, ada arah ke kanan. Baik, ini ada 5 kalimat. Silakan kita sama-sama cermati. Selanjutnya kita akan identifikasi besaran-besaran fisika mana yang memiliki nilai, besaran-besaran fisika mana yang memiliki nilai dan arah dari 5 kalimat di atas. Baik, kita sudah di sini identifikasi besaran-besarannya. Ada 5, ada panjang, perpindahan, suhu, percepatan, dan gaya. Panjang memiliki nilai? Iya, tadi sudah disebutkan, memiliki nilai. Apakah memiliki arah? Iya, tidak. Baik, perpindahan, kalimat 2. Apakah memiliki nilai? Iya, memiliki arah juga ternyata, ke utara. Suhu, apakah memiliki nilai dan arah? Iya, suhu hanya memiliki nilai atau besar, sedangkan arahnya nggak ada. Ya, suhu mana ada arahnya? 10 derajat Celcius, tidak ada arah ya. Baik, kalau percepatan? Iya, dia punya nilai dan arah. Kemudian gaya? Iya, kalau kita mendorong pasti punya arah. Punya juga nilai besaran gaya dorong kita. Baik anak sekalian, kita ke panjang lagi. Panjang ini memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Maka ini yang kita sebut sebagai besaran skalar. Kemudian perpindahan, ini besaran yang memiliki nilai sekaligus memiliki arah, kita sebut besaran vektor. Baik anak sekalian, silakan kalian bisa lanjutkan. Suhu, percepatan, gaya, termasuk besaran apa ketiga besaran yang tersisa ini? Suhu, besaran apa? Apakah besaran skalar atau besaran vektor? Iya, dia termasuk besaran skalar karena dia hanya memiliki nilai saja. Selanjutnya percepatan, karena memiliki nilai dan arah, maka dia besaran, iya betul, besaran vektor. Gaya, sudah jelas, besaran vektor juga. Baik anak sekalian, dari ilustrasi ini, dari cerita-cerita ini, kita bisa mendefinisikan apa itu besaran vektor dan contoh-contohnya, kemudian apa itu besaran skalar dan contoh-contohnya. Bahwa besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya juga sudah jelas tadi. Ada juga kita bisa kembangkan contoh-contoh lain. Yang penting konsepnya adalah besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai sekaligus arah. Baik, besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya juga ada tadi, bisa kita kembangkan. Panjang, misalkan panjang spidol 20 cm. Tidak punya arah. Masa apel misalkan 200 gram, tidak punya arah. Waktu tidak punya arah, hanya memiliki nilai. Suhu, tekanan juga begitu, dan lain-lain. Baik, ini ada contoh operasi bagaimana kita pentingnya membedakan besaran vektor dan skalar. Nah, ini nanti pengoperasiannya beda-beda. Besaran vektor, pengoperasiannya berbeda dengan besaran skalar. Contohnya seperti ini. Ini ada apel, masanya 200 gram. Masa itu besaran skalar. Bagaimana kalau ada 3 apel, berapa gram dia? Ya, tinggal 200 plus 200 plus 200. 600. Kalau 4 apel, 800. Jadi tidak ada yang istimewa di sini untuk besaran skalar. Coba lihat untuk besaran vektor. Nah, ini ada mobil ditarik ke kanan dengan gaya 20 Newton. Kemudian ditarik ke kiri dengan gaya 15 Newton. Berapa jumlah gaya yang diberikan pada mobil? Apakah 35? Ya enggak. Inilah bedanya operasi besaran skalar dan besaran vektor. Jadi kalau besaran skalar melihat arahnya. 20 ke kanan, 15 ke kiri.
jumlahnya menjadi 5 ke kanan. Ya, jadi jumlah gaya pada mobil ini 5 Newton ke kanan. Nah, inilah pentingnya nanti bagaimana operasi besaran vektor dan skala. Baik, misalkan saya punya 2 titik antara titik A dan titik B. Ada benda berpindah dari titik A ke titik B, maka perpindahannya kita wakilkan dengan sebuah garis. Ya, kita wakilkan sebuah garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Di titik B kita beri tanda panah yang menunjukkan arah dari vektor atau ujung vektor. Kemudian titik A ini adalah pangkal vektor. Titik B adalah arah atau ujung vektor. Besar atau panjang dari garis ini menunjukkan besar vektornya. Misalkan namanya saya sebut vektor R. Nama vektor itu harus ada tanda panah di atasnya, menunjukkan itu adalah besaran vektor. Kalau tidak ada, maka itu adalah besaran skalar. Nama vektor bisa kita tuliskan R, tanda panah di atasnya, atau vektor AB, tanda panah di atasnya, atau kalau kita tidak membubuhkan tanda panah di atas, maka kita akan tuliskan dengan huruf yang ditebalkan. R tebal, AB tebal. Ini menunjukkan dia adalah besaran vektor. Titik A adalah pangkal vektor, titik B adalah ujung vektor, menunjukkan arah. Panjang garis menunjukkan besar vektor. Ya, nanti panjang garisnya misalkan 1 cm mewakili 1 Newton misalkan. Berarti 2 cm 2 Newton, 10 cm 10 Newton. Misalkan itu adalah vektor gaya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini misalkan vektor A. Ini besarnya 4 satuan ke kanan. Vektor A 4 satuan ke kanan. Saya punya vektor lain besarnya adalah 8 satuan ke kanan. Misalkan namanya kita sebut vektor B. Maka apa hubungan A dan B? Apa hubungan vektor A ini dengan vektor baru ini? Nah, iya. Jadi misalkan ini vektor B, B sama dengan 2A. B sama dengan 2A. Nah, ini dia. Misalkan ada vektor lain, C. 2 satuan, arahnya sama. Misalkan ini vektor C. Bagaimana hubungan C dan A? Apakah baik-baik saja? Iya. Jadi A atau C sama dengan setengah A. Nah, ini coba kita lihat. Ada vektor lain lagi. Besarnya 1, 2, 3, 4 satuan. Tetapi arahnya sekarang ke kiri. Misalkan ini vektor D. Apa hubungan D dan A? D sama dengan min A. D sama dengan min A. Nah, ada vektor lain E, misalkan E besarnya 8 satuan tapi ke kiri, ya, E sama dengan min 2A. Ada vektor lagi, misalkan ini F, 1 satuan ke kiri, E, F sama dengan, ya, F sama dengan min 1/4 A. Nah, ini gampang nih. Ya. Lanjut. Nah, menjumlahkan vektor. Menjumlahkan vektor itu ada 2 cara, secara garis besar, ada secara grafis, dan ada secara analitis. Metode grafis, metode analitis. Metode grafis ada 2, ada jajar genjang, ada poligon. Tahu poligon? Iya, sepeda. Poligon itu segi banyak. Ya, jajar genjang, ya bangun jajar genjang. Kemudian untuk metode analitis ada menggunakan rumus kosinus. Analitis ini menghitung. Kalau grafis menggambar, melukis, dan mengukur. Nah, kalau analitis menjumlahkan dengan rumus. Menggambar, mengukur harus sama hasilnya dengan analitis nantinya. Ya,
Jadi metodenya aja yang beda-beda. Nah, untuk jajar genjang, kuncinya adalah mengimpitkan pangkal dengan pangkal. Misalkan vektor A kita jumlahkan vektor B, maka pangkal A impitkan dengan pangkal B. Nanti ada contohnya. Kemudian metode poligon atau segi banyak, ini kuncinya mengimpitkan ujung dengan pangkal. Misalkan vektor A kita jumlahkan dengan vektor B, maka ujung A impitkan dengan pangkal B. Nah, untuk rumus kosinus ini menjumlahkan dua vektor. Bagaimana kalau lebih dari dua vektor? Kita gunakan komponen vektor. Nanti akan kita bahas. Hari ini kita membahasnya sampai rumus kosinus. Untuk komponen vektor, pertemuan berikutnya. Contoh, kita sudah ke contoh ini. Ya, misalkan ada vektor A, 4 satuan ke kanan. Vektor B, nah, ini besarnya, dia membentuk sudut. Vektor C ke atas, 1 satuan. Lukiskan vektor R ini resultan atau hasil jumlah, sama dengan A plus B min C dengan metode grafis. Metode grafis ada dua, yaitu jajar genjang dan poligon. Coba kita akan menjumlahkan dengan jajar genjang hasilnya bagaimana, dengan poligon hasilnya bagaimana. Ingat kuncinya, jajar genjang, pangkal dengan pangkal. Poligon, ujung dengan pangkal. Oke, metode jajar genjang dulu. R sama dengan A plus B min C. Kita terlebih dahulu menjumlahkan A plus B dulu. Ini A plus B, pangkal dengan pangkal. Kita impitkan, pangkal dengan pangkal. Lalu kita buat jajar genjang dari kedua vektor ini. Iya, jajar genjang. Kita berikan garis bantu dari ujung B dan dari ujung A. Ujung B sejajar A, garis bantunya, dari ujung A sejajar B, garis bantunya. Sehingga terbentuk jajar genjang. Lalu hasilnya A plus B adalah tarik garis dari pangkal kedua vektor ke pertemuan garis bantunya. Iya, ini dia. Ini adalah vektor A plus B. Lalu A plus B kita jumlahkan dengan min C. Nah, vektor A plus B impitkan pangkal vektor A plus B dengan pangkal vektor C. Nah, kalau C arahnya ke atas, berarti min C ke bawah. Nah, ini dia. Ini pangkal min C dan pangkal A plus B berhimpit. Lalu berikutnya, buat jajar genjangnya. Tarik garis dari ujung A plus B sejajar dengan min C. Tarik garis dari ujung min C sejajar A plus B. Iya, ini dia. Lalu hasilnya adalah dari pangkal vektor A plus B dan min C, tarik garis sampai ke pertemuan garis bantu. Iya, ini dia. Nah, ini yang terakhir ini adalah R. R sama dengan A plus B min C. Paham anak-anak? Iya, gampang ini. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan metode jajar genjang. Hasil harus sama. Dengan metode poligon. Iya, ini mengimpitkan ujung dengan pangkal. Ujung A impitkan dengan pangkal B. Iya, disambung saja. Kemudian ujung B impitkan dengan pangkal min C. Sambung. Hasilnya mana? Tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Iya, ini adalah R sama dengan A plus B min C. Bagaimana kalau ditanyakan A min B plus C? Sama caranya. Intinya adalah kalau ada vektor A ke kanan, maka min A-nya ke kiri. Kebalikan. Ya, kebalikan. Kalau ada vektor C ke atas, maka min C ke bawah. Kalau ada vektor B seperti ini, maka min B-nya kebalikan. Ya. Nah, untuk rumus kosinus, nah ini dia. Misalkan vektor A dan vektor B kita akan jumlahkan, di mana
vektor A, vektor B ini diimpit oleh sudut alfa. Coba kita lihat hasilnya dengan metode jajar genjang. Nah, ini dia jajar genjang. Nah, ini A plus B-nya, yang ini. A plus B adalah R. Arah dari R terhadap sumbu X positif, ini beta. Ya, arahnya beta. Nah, berapa besar R? Dengan metode kosinus atau rumus kosinus, kita bisa tentukan besarnya. R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B cos alfa. Apa itu cos? Nah, nanti pertemuan berikutnya saya akan bahas ada cos, ada sin, ada tangen. Nah, untuk sementara ini bisa kalian lihat di kalkulator, ada cos, sin, tangen di sana. Ya, misalkan cos 60 derajat berapa, cos 30 berapa. Ya, untuk sementara seperti itu dulu. Nanti selanjutnya saya akan berikan pembahasan mengenai definisi kosinus, sinus, dan tangen. Jadi rumus ini dari mana? Rumus ini adalah dari aturan kosinus. Aturan kosinus, saya tidak menurunkan persamaan ini. Nanti saya akan postingkan bahan ajar di Google Classroom. Kalian bisa melihatnya di sana bagaimana penurunan rumus ini. Kemudian arah resultan vektor beta. Ini arahnya adalah beta. Kita menggunakan aturan sinus. Jadi R per sin sudut di hadapan R ini, sudut di hadapan R ini adalah 180 min alfa. Sin 180 min alfa adalah sin alfa. Ya, jadi R per sin alfa sama dengan, nah ini sama dengan B yang ini ya, B per sin beta. Nah, ini untuk arahnya. Nanti kita tinggal masukkan besar R berapa, besar B berapa, sin alfanya di sini sudut apitnya berapa, betanya bisa kita cari. Selanjutnya untuk selisih A min B misalkan. A min B, misalkan kita buatkan jajar genjangnya, hasilnya R. Hasilnya R, kemudian arah dari, hasilnya S. Arah dari S ini misalkan gamma, ya. Bagaimana berapa besar S? Ya, kita bisa cari S A min B, yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B cos alfa. Jadi bedanya dengan yang di atas, R itu di sini plus, di sini min. Nah, bagaimana kalau arahnya, arah selisihnya? Ya, S per sin alfa, di sini alfa sama dengan sudut ini, sama dengan min B, tapi tanda mutlak ya, min B sin gamma. Nah, ini untuk arahnya. Baik, untuk contoh 2, rumus kosinus, misalkan dua buah vektor, masing-masing vektor A sama dengan 7 meter, vektor B 3 meter. Kedua vektor diapit oleh sudut 60 derajat, di mana cos 60 sama dengan setengah. Tentukan besar resultan vektor R sama dengan A plus B, B besar selisih vektor S sama dengan A min B. Ya, kita tinggal masukkan persamaan yang di atas tadi. Untuk yang R resultan A plus B tinggal kita masukkan. Jadi A-nya 7, B-nya 3, masukkan 2 kali 7 kali 3 cos 60. Cos 60 setengah. Ya, jadi kita dapat R-nya akar 79 meter. Ini besar resultannya. Bagaimana besar selisihnya? Kita peroleh akar 37 meter. Nah, ini anak sekalian, bagaimana mengoperasikan rumus kosinus untuk resultan dan selisih.